Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Para mustami'in, mustami'at, talibin, talibat, tak henti-hentinya kita semua berdoa kepada Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu ada dalam lindungan maghfirah, ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah pada video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang nazar yang apabila nazar tersebut tidak bisa kita laksanakan. Lalu apa yang harus kita lakukan apabila sesuatu yang kita nadarkan ternyata tidak dapat kita laksanakan? Para mustami'in, mustami'at, talibin, talibat, nadar adalah mewajibkannya akan suatu perbuatan yang mana asalnya perbuatan tersebut tidak wajib secara syar'i dan dengan niat yang utama, yakni untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Namun sebaiknya nazar dihindari, tapi apabila sudah terjadi maka nazar tersebut hukumnya wajib dipenuhi kalau berkaitan dengan ibadah atau ketaatan kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man nazara ayyuti Allah falyuti'hu, wa man nazara ayya'siyahu fala ya'sihi." Yang artinya, barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka penuhilah nadar tersebut. Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat pada Allah, maka janganlah memaksiatinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab Matan Bukhari, juz 4 halaman 159. Para mustami'in, mustami'at, talibin, talibat, ada beberapa rincian tentang hukum melaksanakan nazar, yaitu yang pertama, apabila nazar tersebut termasuk sebuah bentuk ketaatan atau peribadahan, maka hukum melaksanakannya adalah wajib. Dan bila dilanggar, maka wajib membayar kafarat atau tebusan. Namun catatan, yang dimaksud bentuk ketaatan atau peribadahan di sini bukan yang bentuk hukumnya fardu ain, tapi bentuk hukumnya sunat atau fardu kifayah. Karena kalau nadar yang berbentuk fardu ain maka itu tidak sah. Sebab tanpa nadar pun yang namanya fardu ain itu wajib dilaksanakan, seperti halnya sholat 5 waktu. Misal ada orang bernadar, apabila saya menjadi orang kaya atau lulus ujian, maka saya bernadar akan melaksanakan sholat 5 waktu sepanjang hidup saya. Maka nadar tersebut tidak sah. Sebab tanpa nadar pun yang namanya sholat 5 waktu itu setiap individu wajib melaksanakannya, berbeda dengan sunat dan fardu kifayah. Karena sunat adalah yang apabila dilaksanakan maka mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak menjadi dosa. Dan fardu kifayah itu adalah sebuah kewajiban yang dikenakan pada kelompok dengan ketentuan bahwa apabila ada di antara salah satu anggota kelompok itu yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka seluruh kelompok itu terbebas dari dosa. Sedangkan yang namanya fardu ain
adalah sebuah kewajiban yang wajib dilakukan oleh seluruh individu. Maka dengan adanya nadar, hukum yang tadinya sunat, hukum yang tadinya fardu kifayah menjadi wajib bagi orang yang nadar tersebut. Sedangkan wajib adalah yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, dan bila ditinggalkan mendapat dosa atau siksa. Yang kedua, apabila nadarnya untuk melakukan sebuah perbuatan yang diperbolehkan, tapi bukan berbentuk suatu peribadahan atau ketaatan, seperti bernadar akan membangun sebuah toko atau kelontongan apabila tanah terjual dan lain-lain, maka nadarnya sah, tapi hukumnya mubah. Itu boleh memilih untuk melaksanakan apa yang telah dinadarkan atau membayar kafarat. Yang ketiga, apabila nadarnya untuk melakukan kemaksiatan, maka nadarnya sah tapi hukumnya haram dan dilarang untuk melaksanakan apa yang telah dinadarkan dan wajib membayar kafarat. Sebab sebagaimana sabda Nabi SAW, la nazra fi maksiatillah, tidak ada nadar dalam maksiat kepada Allah. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 2 halaman 18. Yang keempat, apabila nadarnya untuk mendekatkan diri kepada selain Allah atau syirik, maka nadarnya tidak sah dan tidak ada kafarat, akan tetapi harus bertaubat karena dia telah berbuat syirik akbar. Para mustami'in, mustami'at, talibin, talibat, seandainya orang yang bernadar tidak mau melakukan apa yang telah dinadarkannya, baik itu dikarenakan karena tidak mampu atau dikarenakan tidak mau karena malas, maka konsekuensinya harus melihat dulu jenis nadarnya seperti yang telah dijelaskan tadi. Intinya harus membayar kafarat yamin atau tebusan sumpah. Sebab dalam sabda Rasul, kafaratun nadri kafaratul yamin, kafarat nadar adalah kafarat yamin. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 2 halaman 19. Adapun urutan kafarat yamin bagi orang yang telah nazar namun tidak mampu melaksanakan apa yang telah dinadarkan, maka dia harus memilih salah satu prioritas berdasar urutan apa yang telah diterangkan dalam ajaran agama Islam. Yang pertama adalah dengan cara memberi makan kepada 10 orang miskin. Bila tidak mampu atau tidak bisa dengan yang pertama, maka dengan cara yang kedua, yaitu memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Bila tidak mampu pula dengan yang satu dan yang kedua, maka dengan yang ketiga, yaitu dengan cara memerdekakan 1 orang abid atau hamba sahaya. Jika masih tidak mampu dengan yang ketiga, maka yang terakhir adalah dia wajib berpuasa selama 3 hari berturut-turut.
urutan kafarat ini sebagaimana tersurat di dalam surat Al-Maidah ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Yang artinya wallahu a'lam bil murad, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpahnya ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Shadaqallahul azim. Terima kasih, semoga besar manfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.